Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia, kita akan membahas kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ala Madhhabi Imam Syafi'i tentang nawaqidul wudu'i. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan khusus membahas tentang lamsul mar'atil ajnabiyati. Ikhwan akhwat yang sama berbahagia, apakah itu nawaqidul wudu'i? Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas secara khusus tentang lamsu al-mar'ati al-ajnabiyati, yaitu menyentuh wanita yang asing. Sebelum kita lanjut, mari kita berpikir, apakah wanita asing itu? Siapakah mereka wanita asing itu? Mereka adalah wanita yang halal untuk kita nikahi. Jadi timbul pertanyaan, apakah istri kita juga termasuk wanita? Apabila kita bersentuh dengan mereka, wudu kita juga akan batal. Jawabannya iya, karena istri adalah wanita yang asing bagi kita. Namun perlu juga kita ketahui bahwa ada beberapa wanita yang ketika kita bersentuhan dengan mereka itu tidak membatalkan wudu yang ada pada kita. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Jadi yang pertama adalah ibu-ibu kita. Yang kedua, wabanatukum, anakmu yang perempuan. Dan yang ketiga, wa akhawatukum, saudara-saudara kamu yang perempuan. Yang keempat, wa ammatukum, dan saudara-saudara dari ayahmu yang perempuan atau bibi. Selanjutnya yang kelima, wa khalatukum, dan saudara-saudara ibumu yang perempuan atau bibi dari ibu. Dan yang keenam, wa banatul akhi, itu keponakan, anak dari saudara kita yang laki-laki. Wa banatul ukhti, dan anak dari saudara perempuan, keponakan juga. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Jadi ibu susuan juga termasuk mahram bagi kita, jadi haram untuk dinikahi. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan dari satu susuan. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Nah, jadi mertua di sini tidak boleh kita nikahi. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istrimu yang telah kamu campuri. Maksudnya di sini adalah anak tiri yang dimana ibunya telah kita gauli, maka itu haram untuk kita nikahi. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Akan tetapi jika kamu belum bercampur dengan
istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa atasmu untuk menikahi anak tiri itu. Jadi kalau belum mencampuri ibunya dan telah cerai, maka menikahi anak tiri itu boleh. Selanjutnya wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan diharamkan pula bagimu istri dari anak-anakmu. Nah, ini maksudnya menantu. Ya, jadi kita diharamkan menikah dengan menantu. Nah, selanjutnya wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kamu diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan itu antara dua perempuan yang bersaudara, illa ma qad salaf, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ini terjadi masa lampau itu pada zaman jahiliyah, pada zaman Nabi. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini kita menyimpulkan beberapa wanita yang haram untuk dinikahi ketika bersentuhan dengan mereka itu tidak membatalkan wudu yang ada pada kita. Selain yang tadi kita sebutkan itu, ketika bersentuhan dengan mereka secara langsung, sengaja tidak sengaja, otomatis akan membatalkan wudu yang ada pada kita. Itu sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Namun ada beberapa syarat yang membatalkan wudu ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Yang pertama, harus jelas yang bersentuhan itu antara laki-laki dan perempuan, harus jelas. Contoh, ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba ada yang nampak dari belakang bersentuhan kulit, itu harus jelas apakah dia itu seorang perempuan atau laki-laki. Kalau dia perempuan, otomatis ketika bersentuhan langsung dengan kulit kita, maka itu batal hukumnya. Dan yang kedua, kulit yang bersentuhan dengan kulit lawan jenis itu ada tanpa pembatas. Jadi kulit yang bersentuhan itu harus kulit dengan kulit. Kalau dengan pembatas, maka itu tidak membatalkan. Dan yang ketiga, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, jadi yang bukan mahram tadi kita sudah sebutkan, yang mahram bagi kita ketika bersentuhan dengan mereka itu tidak membatalkan wudu. Tapi selain dari mereka, termasuk istri, itu membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan mereka. Dan yang keempat, yang bersentuhan adalah bagian yang ada dagingnya. Yang ada dagingnya, bukan seperti rambut. Rambut kan gak ada dagingnya. Seperti kuku dan gigi itu kalau bersentuhan kuku dengan rambut, menyentuh rambut istri, itu tidak membatalkan wudu. Dan yang kelima, sama-sama sudah balik. Ya, balik. Itu sudah mukallaf, sudah mendapatkan beban syariat. Jadi kalau sudah sama-sama balik, jadi itu membatalkan wudu ketika bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau wanita asing. Nah, mungkin itu beberapa pemaparan dari kami tentang wanita asing ketika bersentuhan dengan mereka membatalkan wudu kita dalam mazhab Imam Syafi'i pada kitab Mabadi Fiqhiyah. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.